Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Caroline Regina dari Paroki Kranji Santo Mikael. Sebelum kita memulai kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kegiatan kami dari awal hingga selesainya kegiatan ini, sehingga firman-firman-Mu dapat kami resapi dalam kehidupan kami, dan kami dapat mendalami firman-firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, patut kita syukuri karena kali ini kita dapat berkumpul lagi, kita dapat berjumpa lagi di tempat ini untuk melakukan kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional. Pada tahun ini, Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta mengambil tema umum yaitu Allah Sumber Harapan Hidup Baru. Bapak Ibu yang terkasih, pada pertemuan pertama kita akan mendalami subtema Allah Sumber Harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Virus COVID-19 tanpa kita sadari telah mengubah pola kehidupan kita, tanpa terkecuali kehidupan keagamaan kita. Pada tahun 2020, ketika virus ini begitu menakutkan, maka gereja mengambil sikap atau tindakan, yaitu melaksanakan kegiatan ibadat dari rumah atau yang sering kita sebut streaming melalui YouTube. Pada akhirnya, umat tidak lagi merasa menjadi sebuah persekutuan, karena mereka tidak lagi merasa menjadi bagian dari persekutuan tersebut. Semoga masa pandemi ini, sebagian umat kita atau seluruh umat kita dapat peduli kepada sesama, dapat memberi saling support, saling mengerti, dan saling mendukung, terutama pada keluarga-keluarga yang terkena virus COVID-19 ini. Pada malam hari ini, dasar biblis yang kita ambil adalah dari kitab Nabi Amos, bab 5 ayat 4 sampai dengan 6. Ada beberapa hal menarik yang kita dapat ambil dari kitab Nabi Amos ini. Yang pertama adalah bangsa Israel mencari Tuhan. Yang kedua, Tuhan menjamin kehidupan. Yang ketiga, jangan mencari Betel, Gilgal, dan Beersheba. Dan yang keempat, api yang tak terpadamkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mulai dari hal yang menarik pertama, yaitu bangsa Israel mencari Tuhan. Perjalanan panjang bangsa Israel membuat bangsa Israel melupakan Allah dan mencari ilah-ilah lain untuk disembah, yaitu dengan menyembah dewa Baal dan penyembahan patung lembu emas. Nabi Amos sendiri sudah mengingatkan kepada bangsa Israel untuk setia hanya kepada Allah dan meninggalkan ilah-ilah lain. Lalu yang kedua adalah Tuhan menjamin kehidupan. Kita belajar dari manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Ketika mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan, maka mereka menjauhkan kehidupan mereka untuk mencari Tuhan. Memperoleh kehidupan merupakan buah pencarian Tuhan. Ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan, maka mereka akan mengalami kehancuran, mengalami kekalahan dalam perang, mengalami penindasan dari bangsa lain.
Nabi Amos mengingatkan mereka untuk setia dan kembali kepada Tuhan agar memperoleh kehidupan. Lalu yang ketiga ada jangan mencari Betel, Gilgal, dan Berseba. Betel, Gilgal, dan Berseba merupakan tempat-tempat penting bagi bangsa Yahudi. Betel yang sering disebut dengan rumah Allah, di mana tempat Yakub bertemu dengan Allah. Ia bermimpi bertemu dengan Allah dan berbicara pada Allah. Gilgal, di mana tempat istirahat bangsa Israel setelah menyeberangi sungai Yordan. Lalu Berseba adalah tempat Abraham tinggal. Tempat-tempat yang dulunya dianggap sebagai suci dalam perjalanan menjadi tempat pemujaan berhala. Tempat-tempat tersebut bukanlah tujuan akhir dari perjalanan iman. Bapak Ibu, yang dicari hendaknya bukan tempat, melainkan Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan adalah subjek utama. Dan tempat-tempat ini hanyalah sarana atau media menuju Tuhan. Lalu yang keempat adalah api yang tak terpadamkan. Pemakaian kata api ini menggambarkan keruntuhan kota, selalu berkaitan dengan peperangan. Ketika sebuah kota jatuh ke tangan musuh, kota itu akan dibakar supaya musnah. Nabi Amos mengingatkan kepada kita untuk setia kepada Tuhan. Jika tidak, Tuhan akan mendatangi mereka bagaikan api. Api itu akan memakan habis, membasmi, dan tidak akan bertemu lagi dengan Allah. Dari banyaknya biblis, kitab Amos yang kita ambil pada kali ini, yaitu kitab Amos 5 ayat 4 sampai dengan 6, banyak pesan yang dikandung. Yaitu pertama, undangan untuk mencari Tuhan, yang berarti memusatkan perhatian pada upaya untuk menemunya dalam kehidupan. Kehidupan keagamaan yang sejati terletak pada kesesuaian antara ibadah dan kehidupan atau praktik hidup kita. Ini berarti bahwa kita tidak cukup hanya sekedar rajin berdoa, rajin beribadah saja. Semua harus diimbangi dengan perbuatan kepada sesama. Santo Yakobus menekankan kepada kita, ia berkata, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mencari Tuhan kita aplikasikan saat kita bergaul dengan sesama, membantu saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan uluran tangan kita. Mengerjakan tugas dalam pekerjaan dengan landasan kasih, ini berarti kita menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Lalu ketika kita hanya tekankan bahwa ibadah, rajin ke gereja, namun kita tidak peduli dengan sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kita, sebenarnya itu adalah mentalitas keagamaan palsu. Maka marilah kita bersama-sama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengingat kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Apalagi pada saat pandemi ini, virus meningkat, perkembangan sangat cepat. Banyak dari sekitar kita yang terkena virus corona. Marilah kita membuka mata kita dan membantu mereka. Demikianlah pertemuan kali ini. Marilah kita tutup dengan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kegiatan kami, sehingga kegiatan kami dari awal hingga selesai berjalan dengan lancar. Kiranya firman-firman-Mu hadir dalam hidup kami dan kami dapat resapi. Kiranya pertemuan kali ini banyak manfaat pada kita, sehingga kami dapat melakukannya pada kehidupan kita sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, saya Karona Gina, dan Yesus memberkati.